Ini judulnya How to be an Founding Student and Graduate. Tapi pembahasan pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Karena kita banyak adik-adik kelasnya pakai bahasa Indonesia aja ya. Silakan, Bang. Oke, makasih. Jadi, bisa saja pengalaman saya ini tidak sempurna, karena sesuai dengan latar belakang adik-adik kelas saya. Saya kurang tahu juga yang saat ini ada yang ambil master apa enggak. Feeling saya mungkin paling banyak adik kelas yang PTM ini hari ini adalah yang S1 ya. Yang ambil S1, bukan S2. Tapi kalaupun ada ambil S2, ya mungkin pengalaman saya juga bisa diambil, karena saya juga lulusan S2 di UI juga gitu ya. Oke, CV saya singkat saya, tadi Pak Michel juga sudah kasih riwayat singkat, saya juga coba mau sharing supaya tidak kenal maka tak sayangkan begitu. Barangkali nanti ada di kelas, ada yang mau ngelamar tempat saya, silahkan juga. Oh, ini namanya Bang Monang ya. Tapi karir saya nggak secemerlang Pak Ronald lah gitu ya. Ronald luar biasa ya, sampai ke luar negeri. Kalau saya belum ya. Orang tua saya pendeta Siringo-Ringo, almarhum, dan ibu saya Benenggolan, kolportior, penjual buku. Ini saya mau kasih tekankan mengapa ini perlu saya sebutkan. Kadang-kadang kita suka, banyak yang saya ketemu sama anak pendeta ataupun kolportior, dia merasa kurang pede ketemu sama orang banyak. Karena kelihatannya bapak saya biasa-biasa aja begitu ya. Ibu saya biasa-biasa saja. Teman-teman atau adik-adik kelas PCM, mungkin saya bisa sharing, banyak sekali pendeta-pendeta, anak pendeta yang luar biasa dikasih jabatan, begitu mereka selesai kuliah. Anak-anak kolportior juga banyak sekali yang jabatannya bagus-bagus. Memang Tuhan itu baik. Ini yang orang-orang tuanya bekerja di ladang Tuhan, biasanya anaknya Tuhan berkati. Ya, makanya saya harapkan, yang mahasiswa-mahasiswa sekarang, usahakan itu kerja di ladang Tuhan. Tadi Pak Ronald itu luar biasa. 2 tahun kerja, setahun kerja di 1000 Missionaries ya, di Papua. Itu keputusan yang luar biasa. Ya, saya salut gitu ya. Itu bangga ya. Bapak saya pendeta Ringo-Ringo, ibu saya almarhum, Benenggolan. Saya SD SMP di Advent. Kemudian sempat begitu tamat SMP, saya ke SMA 3 di Jogja, karena kebetulan abang-abang saya semua kuliah di Gajah Mada dan di SMA Jogja, karena kemudian Bokri di sana ya, Bokri apa saya lupa ya, Bokri kali ya. Kemudian karena abang-abang saya sudah selesai tamat dari UGM, saya nggak ada teman lagi. Abang saya juga sudah selesai SMA, terpaksa daripada apa-apanya di sana sendirian, saya nggak luntang-lantung, nggak jelas, dikirim lagi saya ke SMA Kramat 10. Jadi saya di Kramat 10 lagi, selesai tamat saya di sana. Kemudian tahun 83 mungkin saya sharing, SMA Kramat 10 ini entah karena dosen, ya bukan dosen ya, guru-gurunya pada saat itu luar biasa. Angkatan guru saya itu disiplin tinggi dan bagus-bagus, terutama matematiknya, orang luar, orang Batak. Pada saat itu ada sekitar 8 orang, angkatan 83 dari Kramat 10 yang masuk negeri, termasuk saya. Ada yang, kalau yang kenal Pure Marbun, itu di ITB, farmasi, ada Branson Ringo-Ringo, kedokteran UI, Harwin Apitupulu, USU, ekonomi, ada juga, ada berapa lagi ya? Ada, kalau nggak salah, 6 atau 8 orang ya, yang masuk negeri pada saat itu. Itu yang terbaik dan terbanyak pada saat itu di Kramat 10. Selebihnya saya kurang tahu sejarahnya ya. Kemudian saya masuk di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi tahun 88. Saya selesai, 83, lulus ini tahun 88. Kemudian waktu saya kerja, saya juga ngambil master di UI juga di ekonomi, program pasca sarjana, Magister Management jurusan Finance tahun 2002 tamat. Dari lulusnya ya tahun 83, sekarang tahun 2010, 2020 udah ketahuan lama banget sih. Udah tuir nih. Makanya sekarang saya sudah pensiun terus terang, saya sudah pensiun, makanya ada uban-uban dikit nih. Ya, udah pensiun sebetulnya, cuma diperpanjang lagi. Pengalaman kerjanya sudah 2020 sebenarnya 37 tahun, 88 ya. 88 saya tamat, 32 tahun. Levelnya biasa lah ya, dari auditor, kalau mundur, konsultan, auditor. Ronald juga sama saya, sama-sama di KPMG. Saya di KPMG 1,5 tahun, di Ernst Young 1,5 tahun, jadi 3 tahun. Baru naik ke accounting manager, finance manager, kemudian finance controller di beberapa perusahaan. Terakhir sekarang ya dimatai department store. Itu singkat saya. Nah ini anak keluarga saya. Nah Tuhan berkati anak-anak saya udah gede-gede, barangkali ada yang kenal sama mereka, adik-adik kelas PCM.
Ini saya, Monang, istri saya, Caroline. Ini juga anak pendeta. Ya. Jadi anak pendeta ketemu sama anak pendeta. Ini anak saya yang paling pertama, Hizkia. Dia ITB SBM, School of Business. Sempat ke Perancis juga, Bang Ronald. Setengah tahun di Perancis dia. Kemudian Susan, ITB jurusan Informatika. Dan anak saya termasuk anggota KK juga nih, Sarah Henrietta. Kayaknya hadir juga hari ini ya. Dia di UI Hukum. Jadi Tuhan berkati, uang sih nggak banyak, tapi Tuhan berkati kami semua nih keluarganya di negeri. Ya, jadi puji Tuhan, mudah-mudahan untuk menjadi referensi lah. Bagaimana caranya saya lebih banyak berterima kasih kepada istri saya, karena mereka mendidik anak saya ini luar biasa waktu kecil. Ya. Karena saya kerja mulu, tahunya cari duit, istri saya ngajar mulu. Gitu. Oke. Sebelumnya, ini Hizkia sudah ada pacarnya, Susan, Sarah, belum. Jadi kalau ada yang mau deketin silahkan. Jangan marah ya Sarah ya. Nah, ini sebelum kita lanjut, saya kasih nasihat Alkitab, barangkali tidak mengulang yang tadi Pak Ronald, mudah-mudahan singkat saja. Titus 3:14. Biarlah kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk membeli keperluan hidup yang pokok. Jadi kita harus belajar sekarang nih. Ya, saat yang tepat sekarang kita belajar dengan baik. Terlepas kita ini di sekolah non-advent yang negeri, di Jakarta ini, entah di UI atau di Jakarta atau yang lainnya, tapi kita harus belajar. Beruntung kita yang mahasiswa ini bisa belajar. Banyak teman-teman kita yang tidak belajar, harus kerja, cari uang untuk bantu orang tua. Kita beruntung orang tua kita kasih kesempatan untuk belajar. Jadi pakai waktu yang baik ini untuk baik-baiknya. Kedua, 2 Tesalonika 3:10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini penting mengapa? Kita nggak hanya kerja. Kalau hanya kerja tanpa mengecilkan profesi yang lain, gampang. Ya, kalau hanya mau kerja tanpa melihat profesi yang baik, itu gampang. Maaf kata, tidak bilang Gojek itu profesi yang tidak baik, tapi mau jadi Gojek gampang. Tanpa belajar pun bisa. Mau jadi driver Gojek, Gokar, dagang biasa itu bisa. Tapi untuk menjadi seperti Bang Ronald, Bang Norma Tetelepta, tidak bisa kalau cuma SMA. Jangan harap. Hanya satu saja juga mungkin berat perjuangan. Kenapa? Sekarang banyak anak-anak muda yang pintar-pintar. Banyak orang-orang yang lulusan luar negeri. Jadi kalau adik-adik tidak belajar sungguh-sungguh, aduh, kata orang Chinese, amsyong lah, apes lah bawahnya. Persaingannya tinggi sekali, apalagi sekarang corona lagi, ampun deh. Itu banyak perusahaan yang layoff atau PHK. Cari kerjaan susah sekali, jadi harus yang outstanding. Makanya ini proses outstanding ini harus dipelajari baik-baik. Ini masih ada Alkitab. Selanjutnya, nah bagaimana untuk menjadi outstanding? Nah, saya ada 3 pokok tipsnya, sederhana sekali. Ini yang saya ambil ya. Karena kita adalah mahasiswa, tentunya harus belajar. Ya dong, sampai tamat, tingkat 4, tingkat 5 harus belajar. Cuman itu modal kita. Ya, apapun yang kita lakukan, belajar nomor 1. Nah, ada di sekolah, ada di kamar. Ya, kalau saya pribadi dulu karena rumah saya kecil, panas, nggak ada AC-nya. Kalau sekarang kan setiap rumah ada AC, betul nggak ya? Setiap rumah ada AC. Kalau dulu saya nggak punya AC, rumahnya kecil, mau belajar di rumah susah. Akhirnya apa? Saya bawa motor pergi ke Salemba. Salemba di bawah pohon, di samping perpus tuh, Bang Ronald kalau ingat. Itu samping perpus enak sekali. Adem, nanti tinggal makan siang, beli di situ. Saya habiskan waktu dari pagi sampai sore, khusus tingkat 1, karena saya nggak ngerti ini ekonomi itu apa. Prinsip-prinsip ekonomi, prinsip-prinsip makro mikro, waduh pusing sekali. Jadi saya belajar situ, ambil buku, bawa tas, bawa motor ke sana. Nah, tapi kalau Anda yang kebetulan punya kamar kos bagus, ada AC-nya, tinggal belajar di rumah ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi belajar, ya. Setiap hari belajar, nggak ada urusan. Yang lain nomor 2. Bahkan kalau saya sendiri karena suka hobi main catur dulu, sembari main catur, kebetulan saya agak bagus juga main caturnya. Sementara lawan saya nunggu, saya baca. Sementara teman saya berpikir, saya baca buku, dan seterusnya. Jadi saya bawa buku terus, sementara saya hobi. Lagi main pingpong, saya main pingpong dulu, tenis meja. Lagi istirahat, saya bawa buku. Kata orang nih, so tahu banget gitu ya. Nggak jadi masalah, itu untuk saya, bukan untuk Anda. Yang jelas, yang ngomong saya itu, kok ngotot banget sih bacanya.
dia nggak tamat kuliah, nggak tamat SMA. Ya begitulah kualitasnya. Tapi kalau orang ngerti apa artinya susah belajar di mahasiswa, harusnya, oh luar biasa nih orang, barangkali nggak ngerti, makanya belajar mulu ya. Lihat tuh si Bang Ronald tuh, kasih outstanding pelajaran, kasih performance di Prancis. Pasti dia pinter dong, nggak mungkin abal-abal tuh dia, otaknya tuh. Ya maaf ya Bang otak ya. Pasti ini IP-nya tinggi nih si Bang Ronald ya. Ada yang belajar dengan musik. Saya tipenya tipe belajar pakai musik. Dulu kita nggak punya earphone, Bluetooth, nggak ada. Jadi saya bawa, bayangkan, saya bawa tape ke sekolah supaya saya bisa dengar musik hari Minggu itu, dengar kaset segala macam. Sekarang udah ada Bluetooth, tinggal pasang kuping, kemana aja kita bisa, orang nggak terganggu. Kalau dulu saya nggak bisa, pasang musik orangnya terganggu. Bayangkan, karena saya suka pakai musik. Ada yang pakai tenang silakan. Nah kemudian waktu kuliah, kita harus dulu usahakan paling depan. Karena apa? Kita akan mencatat dan mendengar. Karena kadang-kadang ada guru yang suaranya pelan banget ya. Pelan sekali. Jadi kita harus fokus ke sana. Saya selalu duduk di baris pertama atau baris kedua. Dan saya sering bertanya. Bertanya karena saya nggak ngerti atau bertanya karena supaya dapat perhatian. Pengalaman ada berapa dulu guru, karena saya sering bertanya, walaupun saya nilainya B, tapi karena sering bertanya dikasih A. Dan guru itu bilang, saya senang dengan Mona karena suka bertanya. Bayangin, cuma nanya doang tuh, dapat A. Jadi kita biasakan untuk bertanya. Sampai di sahabat, kalau sahabat nggak pernah bertanya, itu pelajaran hilang begitu aja. Tapi kalau kita bertanya, kita bisa nangkep. Jadi sering bertanya. Dua. Wah, suara ribut ya. Oke. Kemudian kalau ada PR, kita harus lakukan. Oke. Kalau ada PR atau tugas, kita harus lakukan, baik sendiri ataupun kelompok. Dulu saya nggak punya internet. Ya, zaman saya nggak ada internet. Boro-boro namanya internet. Mau cari referensi, semua harus nunggu sampai perpustakaan buka. Mau beli buku mahal. Jadi harus nunggu hari kerja baru bisa searching referensi. Sekarang mah, aduh ampun. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, segala macam referensi ada. Ya, Maaf Bang, waktunya sudah berakhir. Waduh ampun. Ini saya satu nih. IP harus tinggi. Satu IP harus tinggi ya. Adik-adik kelas jangan puas dengan IP di bawah 3. Sekarang entah dibilang inflasi apa enggak. Sekarang IP harus tinggi. Kalau saya terima IP masih calon pekerja saya di bawah 3, saya nggak mau terima. Entah dia swasta ataupun negeri. Saya minta mereka di atas 3. Jadi Anda harus belajar sampai IP 3. Bahasa Inggris sudah harus, bahasa asing harus sudah jelas. Ya. Mind mapping, ini cara belajar. Saya waktu itu nggak ngerti apa itu artinya mapping, tapi teman saya belajar modelnya kayak gini. Waktu kuliah. Dia satu subjek, kemana-mana, nilainya tinggi terus. Ya, saya nggak ngerti itu, ternyata itu mind mapping. Apalagi, nah ini kedua. Di kampus, jangan menyendiri, jangan introvert, jangan pendiam, harus banyak bergaul. Hobi sama orang, olahraga, dan seterusnya. Ikut organisasi. Senat Dewan Mahasiswa sedikit lagi ya. Senat Mahasiswa Persekutuan Doa Kampus, ikut PO Okumene di kampus. Ikut majalah kampus yang profesional untuk mengembangkan kemampuan kita untuk menulis. Jangan oportunistik. Nah, ini sebagai pribadi, kalau Anda senang ditraktir, Anda harus juga mentraktir. Kalau Anda senang orang lain mengajar kepada Anda, kalian juga harus mau mengajar untuk bidang-bidang yang Anda ketahui. Jangan terlalu banyak menerima. Harus bagi juga pengetahuan kita sama orang lain. Jadi oportunistik ini penting, karena ini dikebawa sampai kita kerja. Berkawan sama banyak orang, dan suka membantu, serta buat jaringan, karena kita nggak tahu nanti begitu kita cari kerjaan, teman-teman kita bisa bantu. Kemudian be yourself, ya, you are what you are. Jangan terlalu memaksakan Anda seperti teman-teman Anda. Di UI itu dulu banyak borjuis, orang kaya luar biasa. Kalau saya nggak ingat anak satu pendeta, saya bisa pusing saya. Orang kaya, orang pintar banyak banget. Apalagi di kampus swasta, orang kaya, orang pintar banyak. Jadi kalau Anda coba ikutin mereka, nggak bisa ikutin mereka, Anda stres. Jadi be yourself, apa adanya. Mau orang sederhana silakan, mau orang kaya silakan, tapi be yourself. Apalagi ya, keseimbangan. Nah, ini penting. Aktif di gereja, jangan melulu belajar. Ini saya lihat ada 39 orang, saya nggak tahu apakah mereka aktif di gereja atau enggak. Tapi saya anjurkan harus aktif di gereja. Ketua PA, karena umurnya masih muda. Ketua PA, anggota PCM, diakon, guru, sahabat. Karena kalau Anda banyak kegiatan, Anda akan bisa mengatur waktu yang terbaik untuk Anda. Sudah terbiasa waktu, nanti di pekerjaan juga akan terbiasa. Terbiasa organisasi, terbiasa memimpin. Nanti kalau masuk, minimal manager, supervisor, bukan staff-staff yang biasa.
Jadi hari Sabat full time melayani gereja, kita harus imbang. Sekolah-sekolah, olahraga-olahraga, di gereja. Barangkali itu kali ya. Nah, dengan pengalaman itu saya bisa 32 tahun kerja, ya bukan yang abal-abal, tapi kerja di perusahaan yang bagus dengan jabatan yang bagus, puji Tuhan. Jadi kalau Anda mau mencontoh saya, silahkan, terima kasih. Mencontoh Bang Ronald, silahkan. Itu contoh-contoh yang bisa dijadikan sebagai referensi. Jadi demikian dari saya, kalau ada pertanyaan silahkan, nanti di akhir sesi.